Kamu mau lihat aplikasi kasih solusi? Nah iya tuh. Ada 2 tuh. Nih gue bocoran nih. Kita kasih solusi. Galih. Wah, ini Galih ini coba kita lihat di sosial medianya nih. Ini kan Build with Angga ya. Iya betul. BWA ini ngajarin teman-teman untuk belajar UI UX design, Iya. bikin website, Betul. desain buat landing page, Betul. coding. Iya coding juga. Semuanya berarti background lo tuh apa? IT. Kalau gue sih emang IT sih ya. Jadi dulu memang dulu saya di SMK kan, itu juga saya ngoding kan dari situ. Sorry. Oh, iya. Apa ngoding? Terus? Iya terus ngoding dari situ apa ya? Banyaknya sih otodidak sih sebenarnya sih. Saya dulu dari SMP mungkin ya kalau belajar ngoding kayak gitu. Ya dari sana saya seneng gitu kan. Kesatu saya seneng ngoding, seneng ngulik-ngulik. Kedua juga saya seneng ngajar gitu. Jadi di situ saya sambil ngulik ilmu codingnya. Di situ juga saya bikin konten juga gitu, bikin video, bikin tutorial juga gitu. Oke. Iya. Artinya ini platform ini kan pelatihan ya? Iya betul sekali. Pelatihan untuk orang-orang yang memang bisa nggak kalau dianya tadinya nggak IT basicnya. Orang biasa latihan gitu bisa diajarin? Bisa. Oh, Kan? masa? Justru di sini karena gimana ya? Mungkin materi yang diajarin kita kan rata-rata kan basic kan. Jadi di sini tuh materinya nggak langsung dari bikin aplikasi dulu. Jadi memang ada beberapa kelas. Mungkin di sini kita istilahnya kelas starter ya. Jadi kelas di sini tuh untuk belajar yang dasar-dasarnya. Misalnya nih, Masnya nggak ngerti sama sekali coding, nggak ngerti sama sekali apa itu IT. Nah di kita tuh ada kelas starter untuk belajarin hal itu. Misalnya berarti kalau misalnya Mas mau ngambil UI UX, berarti nanti pelajarin dulu apa itu UI, apa itu UX, terus misalnya interaction design seperti apa, macam-macam gitu. Oke. Kita bahas ya satu-satu ya. Boleh, siap. Biar aman nih ya. Gue mau berangkat dari keresahan teman-teman semua nih. Di era digital ini kan tiba-tiba semuanya serba web. Betul. Iya kan, nanti bikin iklan terus call to actionnya ke landing page. Iya betul. Dan sorry banget nih guys, mohon maaf nih ya, gue kadang ngelihat iklan lo di ads IG. Kita di sini adalah kritik yang ujung-ujungnya buat teman-teman juga agar jadi kebangun gitu ya. Iya. Pas gue ngecek landing page-nya hancur. Iya. Bahasanya mungkin agak terkesan kontroversi ya, tapi ya emang kayak gitu kenyataannya. Kurang menarik mungkin. Kurang menarik. Iya betul. Ya itu bahasa halusnya ya. Gue pengen bahasnya agak kenceng ya. Wah, boleh gak apa-apa. Iya, makanya apa ya desainnya. Terus gue kan concern banget mengenai copywriting nih. Betul. Iya kan, gue nggak tahu lo bisa kasih solusi secara copywriting apa enggak? Iya. Atau memang desainnya doang? Atau kayak gitulah kurang lebih itu. Website juga begitu. Ada orang yang campaignnya, wow ngapain sih kita di marketplace lagi? Iya. Dipotong doang, database boro-boro kita punya nih. Habis 5%, 10% apa segala macam marketplace. Iya. Ya udah kita gerak aja semuanya di website. Iya. Pas gue klik websitenya, apaan desainnya? Iya. Iya kan? Iya betul. Gue mau berangkat dari ini dulu deh misalnya. Apakah memang itu adalah biasa terjadi di kalangan mereka-mereka karena memang mereka nggak punya ilmunya, atau mungkin mereka nggak menemukan jasa atau vendor web developer yang benar? Iya. Atau seperti apa sih biasanya dari awal deh? Mungkin saya belajar dari pengalaman aja kali ya. Mungkin beberapa teman-teman itu punya masalahnya adalah mereka punya keinginan nih. Misalnya nih, dia pengen punya bisnis, terus kayak pengen apa istilahnya jualan mungkin ya. Tapi dia nggak ada skill untuk ngepresentasiinnya gitu. Mungkin pada case ini adalah kayak bikin website tadi kan, landing page, terus bikin halaman yang menarik gitu. Nah di situ itu mungkin dia ngerti lah istilahnya, tahu cara apa aja yang harus dijual, tapi nggak tahu cara bikin yang menarik gitu. Semua orang misalnya bisa bikin logo, tapi nggak semua orang bisa bikin logo yang bagus gitu, yang enak dipandang gitu. Nah makanya kenapa mungkin rata-rata teman-teman yang istilahnya mungkin otodidak kali ya, otodidaknya mungkin belajarnya bukan acak adut siapa ya istilahnya, belajar dari sini dari sana gitu, istilahnya nggak semua terarah. diambil serampangan, nggak terarah. Jadi makanya mungkin hasil yang didapatkan juga jadi nggak terarah gitu. Istilahnya kadang kayak kita bikin landing page, tulisannya di sini gede, terus call to actionnya malah kecil, nggak kelihatan gitu, nggak bisa diklik gitu, karena mungkin ilmu yang didapatkan mungkin ya tadi kan ngulik, tapi nggak dari sumber yang istilahnya mungkin best practice gitu. Oke, kalau ngomongin font, artinya kalau di landing page itu fontnya tuh memang harus sama semua dari atas sampai bawah, sizing atau ukurannya juga harus sama. Boleh nggak ada beberapa yang di-emphasize, misalnya per section tuh kan, ada yang gede misalnya. Betul. Kapan harus kecil, kapan harus gede, itu gimana cara ngaturnya bro? Nah itu sih sebenarnya tergantung dari kita mau informasi itu sepenting apa gitu. Misalnya berarti kalau headline ya setidaknya yang satu kan harus di-emphasize, harus bold, terus mungkin kayak istilahnya jelas gitu. Maksudnya tulisannya jangan sampai headline sama
si apa sih namanya subtitle-nya itu nggak nyambung gitu. Terus pemilihan font juga harus apa ya, jadi penting gitu. Maksudnya nggak apa-apa ukuran beda, cuman maksudnya mungkin kayak ukuran antara headline sama yang di bawah mungkin kayak nanti ada paragraf, terus nanti kayak semacam ada, biasa itu ada apa sih kayak pricing gitu kan, itu tuh harus selaras ya, istilahnya kayak gini lah. Kita ada badan gitu, kepalanya gede tapi badannya kecil kan nggak nyambung gitu kan. Setidaknya ukuran yang ada di atas itu sama di bawah itu selaras gitu. Tadi juga nyambung dengan copywriting juga, itu kan jadi salah satu pertimbangan juga dalam desain gitu. Istilahnya desain udah bagus, kalaupun copywritingnya jelek juga nggak akan ini gitu, nggak akan jadi maksimal juga gitu. Seberapa penting website atau mungkin landing page yang website cuma satu doang gitu ya? Mungkin gue coba sederhanakan, landing page ya cuma scroll atas bawah doang ya, yang cuma one page doang kan? Masih works nggak sih? Apa memang sekarang udah nggak mainin kayak gitu, atau bahkan sekarang malah butuh itu, atau gimana? Masih sih sebenarnya sih ya, tergantung sih sebenarnya dari produk yang mau kita ini istilahnya. Mungkin kayak ada beberapa produk yang kita harus landing page panjang banget kan istilahnya gitu kayak. Karena itu kita harus tahu informasi apa istilahnya, kita harus menyampaikan informasi tersebut gitu. Tapi ada beberapa juga mungkin yang memang nggak harus panjang-panjang gitu ya. Mungkin nyontoh dari yang udah ada aja kayak Apple juga kan punya website, dia panjang juga loh, landing page tetap panjang. Dia punya satu produk, nah dia karena pengen pengen nge-emphasize produk tersebut, fitur-fiturnya semua, dia tetap bikin panjang gitu. Ada contohnya? Ada contohnya? Contoh Apple maksudnya gitu. Apapun. Apple emang panjang ya landing page-nya? Apple panjang dia. Kayak misalnya nih satu produk kayak iPhone nih. iPhone yang Mas pakai lah sekarang gitu. iPhone 13 atau yang 12, dia kan ngejelasin kan, walaupun sebenarnya informasinya udah pernah di ini gitu. Tapi karena di-emphasize lagi, dikasih tahu lagi kameranya seperti apa, terus didetailkan seperti apa. Jadi mungkin kalau menurut saya landing page dengan informasi banyak seperti itu masih tetap kepake gitu. Yang mengundang mata dan lebih mudah message-nya sampai yang kayak gimana? Biasanya visual sih. Mungkin kalau saya lihat sih ya. Ada contohnya nggak? Coba dong. Contohnya, mau dong yang pernah lo bikin, atau mungkin yang pernah murid-murid lo atau member yang udah lo gabung itu berapa banyak? Member sih total sekarang tuh ada 100.000 student ya sekarang. Gokil. Serius? Ya itu dari tahun 2017an sih ya. Ya dari kita belum punya website sama sekali sampai sekarang ada platformnya. Nah, gini guys, ini coba kita kasih solusi buat teman-teman yang memang bergerak di bidang kreatif, freelancer atau mungkin web developer. Atau apalagi sih biasanya sih coding, IT gitu ya. Ya gitu ya. Iya betul. Dan lain-lainnya gitu ya. Ya IT. Iya gitu-gitu ya, yang ngurusin UI UX. Nanti kita bahas juga UI itu apa, UX itu apa gitu ya. Betul. Mungkin dasar banget. Ini dapat banget tuh solusinya buat lo. Kenapa? Karena gue pengen tuh bantuin buat lo yang lagi nonton yang ngerasa di bidang yang sama sekarang, agar lo bisa punya value dalam diri lo untuk ngebangun personal branding dan lo buka jasa. Iya. Agar pengusaha order jasa lo. Iya betul. Kan begitu tuh. Iya betul. Makanya kita bantuin bareng-bareng ya teman-teman ya. Betul. Lalu yang kedua adalah biar lo juga nantinya bisa buka online course atau pelatihan. Iya, pelatihan betul. Sama seperti lo nih. Iya. Dan banyak juga nggak yang gabung misalnya tadinya member atau apa ya, murid. Iya, betul. Dia jadi mentor, terus dia pun juga ngajar murid yang baru. Betul. Itu mungkin saya coba cerita dari pengalaman saya aja kali ya. Dulu jadi saya sama Mas Angga itu bikin kos bareng kan, 2 kan. Itu namanya kelasnya Full Stack Web Developer. Dulu itu saya nggak punya background untuk ngajar sama sekali gitu. Jadi saya belajar dari pengalaman juga gitu. Waktu itu tuh sempat di 2017-an sampai sekarang itu masih ada kelasnya juga gitu. Nah di situ juga saya sempat nemu member yang memang semangat banget gitu. Jadi dari hasil yang saya ajarkan ke teman member saya itu, dia tuh jadi istilahnya terinspirasi juga gitu dengan saya gitu istilahnya, dan sekarang pun juga member tersebut udah jadi mentor juga di kita gitu. Jadi dia daftar jadi member, bagus, performanya oke, lo tahu sepak terjangnya, ujung-ujungnya lo tarik jadi coach atau mentor di tempat lo. Jadi bisa lo, ntar bagi hasil di situ. Iya, jadi waktu itu pun juga saya kaget gitu. Dia tuh udah ngikutin dari awal banget BWA-nya ada gitu. Saya pun nggak kenal dulu kan, karena ya mungkin member juga banyak kan, saya nggak kenal satu-satu gitu. Terus waktu itu ya mungkin member itu tuh sering komunikasi sama saya, sering komen Instagram saya, sering nanya-nanya, sering konsultasi juga gitu. Di situ saya lihat nih, di sini juga dia ada potensi juga gitu. Nah, jadi member pun juga kayak berkesempatan gitu untuk jadi mentor juga gitu. Jadi sama kayak saya dulunya nggak bisa ngajar, terus lama-lama punya ilmu,
beraniin ngajar bisa gitu. Oh oke. Nanti gue pengen tahu juga sih, maksudnya suka dukanya jadi mentor, buka pelatihan, buka jasa itu kalau kita ngomongin sukanya cuannya banyak ya bro. Ya alhamdulillah sih ya. Enggak ini gue ukur dulu. Gue pengen bahas mengenai biar lo semangat buat para kreatif freelancer atau konten kreator yang pengen buka course. Jasa lo tuh dipakai sama selain pengusaha tapi murid-murid lo apa segala macam kan tujuannya itu. Iya tujuannya itu biar lo juga dapat cuan kan. Betul. Habis itu kalau memang lo nggak pengen atau nggak punya jiwa ngajar ya lo bisa diorder jasa lo. Iya betul sekali. Pengusaha korporasi dan lain sebagainya. Berapa sih emang rata-rata kalau online course gini kita mau ngeluarin kalkulator sakti aja langsung. Aduh. Lo ini kan memacu teman-teman jadi termotivasi dan terinspirasi. Berapa kira-kira? Mungkin ini isi hitungan ini aja kali ya. Kan beberapa kelas saya tuh ada yang dari 200 sampai 400 ribu. 200 dulu deh. Iya 200 ribu. Itu enak tuh ya nggak modal lagi kan, cuma sekali bikin. Iya. Modal ini sih, modal otak. Modal otak, modal capek, modal inilah. Kayak Mas juga kan ini ada modalnya juga. Gue ngomongnya enak banget ya, nggak ada modalnya ya. Oke, intinya kan itu. Iya betul. Oke, 200 ribu. Berapa total member? Total member mungkin yang kelas saya aja kali ya. Di situ udah ada 10 ribu member lah. Itu 10 ribu. Oh 100 ribu itu keseluruhan. Iya 100 ribu itu keseluruhan. Jadi kan mentor di kita tuh nggak cuma saya dan Mas Angga doang. Lu buat BWA atau Build with Angga itu berarti bagi hasil? Iya bagi hasil betul. Jadi di sisi lain saya sebagai CEO-nya, tapi di sisi lain saya juga sebagai mentornya gitu. Oke. Iya betul. 10 ribu. Iya. 10 ribu itu khusus yang berarti lu paling banyak dong. Iya, dapetnya. Kebetulan memang saya kelasnya memang Iya kan gini. Bentar. Ini harus clear dulu nih. Ini masalah cuanisasi nih. Aduh. Kita bantuin konten kreator muslim biar lebih naik kelas nih. Ya oke ya. Yang punya ilmu jangan mendem, lu keluarin dong. Bener Iya dong. Iya kan maksudnya lu gini, banyak kan nanya ke gue gini, Bang, cara dapat cuan dari konten kreator gimana sih? Iya. Cara lah, lu gimana? Lu harus paham cara monetize-nya. Iya betul. Itu yang saya sayangkan juga, teman-teman tuh banyak yang jago, orang Indonesia tuh banyak yang jago. Ya Muslim juga banyak yang jago istilahnya. Saya lihat tuh kayak mereka ada ilmunya, tapi sungkan untuk berbagi gitu. Itu hal-hal yang mungkin menurut saya kok mereka ada ilmunya tapi nggak mau berbagi. Mungkin satu kayak malu mungkin ya, nggak pede sih. Kedua sih mungkin kali ya. Ya, karena menurut saya sih itu hal yang ya tadi cuan sih ya. Iya maksud gue. Atau mungkin ada 3 kali faktornya gue tambahin ya. Boleh. Yaitu terkait mungkin lu nggak bisa ngomong, nggak belajar, nggak jago. Iya. Nah ya udah tenang, lu ikutan kelas gue public speaking. Saya juga dulu nggak bisa ngomong. Bener. Nggak. Oke kita fokus ya. Berapa 200 ribu kelas lo minimal? Iya 200 ribu minimal. Lo jual berapa? Total berapa student? Mungkin 10 ribu. 10 ribu lah ya. Kalau nggak 20 ribu terserah deh. Lah yang bener yang mana? Soalnya saya lupa angkanya sih sebenarnya. Yaudah 10 ribu dulu ya, deh. 10 ribu dulu aja deh. 10 ribu. Iya. 2 miliar. Hei pajak, tangkap dia. Hah? 2 miliar bro. Jualan beginian udah bangun rumah dong lu? Belum sih. Oke. Udah nambah istri? Enggak, satu aja cukup. Ya kan gue nanya. Enggak, satu aja lah. Satu aja. Berarti Anda menentang syariat poligami? Enggak panjang nih urusan panjang nih. Enggak. Satu cukup. Satu saya. Oke. Sebentar. Nah, tuh lu nggak pengen kayak gitu kan? Ini nih top apa ya? Simple. Iya, betul. Ya mungkin skill ya. Iya, skill sih mungkin ya. Oh, oke. Mungkin bisa dibilang ya ada orang yang bilang sulit karena mungkin saya juga dulu ngerasanya sulit gitu. Cuman di situ juga dulu karena saya juga bergeraknya dari apa ya, dulu kepepet sih sebenarnya sih Mas. Dulu karena saya nggak kerja terus kayak bingung gitu mau ngapain, tapi saya punya ilmu gitu. Ya dibandingkan saya nggak kerja nggak ngapa-ngapain, ya udahlah saya ngajar aja gitu. Kan dari dulu juga saya udah ada bikin channel juga kan, channel sendiri sih pribadi sih dulu. Apa channel apa? YouTube sendiri sih itu pribadi. Apa sih. Namanya? Ngajar. Nama saya sih Galih Pratama sih itu. Berapa subscribers? Nggak terlalu banyak sih, 10 ribu sih kalau saya. 10 ribu. Nah, cuman di situ saya masih bingung dulu monetisnya gimana gitu, karena saya ngerasanya saya udah bikin konten tapi kok kayaknya kurang nih monetisnya. Saya nggak dapat gitu karena saya mungkin bukan tipikal orang yang bisa kencengin di AdSense gitu. Dulu saya mikirnya kayak gitu. Terus saya mikir ya udahlah, saya ngajar aja lah, terus bikin tutorial gitu. Nah di situ tuh mulai cuannya tuh, mulai tahu nih ternyata ada nih di sini nih duitnya gitu. Di situ saya punya ilmu, saya ngajar ya dulu juga sama. Saya ngajarnya juga nggak langsung lancar ngomong, saya masih yang ya tau lah mungkin awal-awal public speaking masih terbata-bata, tapi di situ terus belajar mungkin udah 2-3 tahunan sampai saya
bangun bareng sama teman saya ini gitu yang kelas itu gitu. Nah dari situ tuh mulai ini, oh ternyata ada nih marketnya nih, ada nih ininya lah istilahnya, ada cuannya, ada orang yang butuh juga, karena kan orang juga butuh ilmunya juga. Iya, itu dia tuh. Nah, cara lo masarin Build with Angga ini pakai ads? Enggak, kita 0 ads sama sekali. Organik, bener-bener organik, itu semua follower organik. Yang bener loh. Bener. Nggak percaya gue. Tanya. Ntar gue cek nih ada ads-nya. Tanya Mas Angga, itu organik semua. Oke, nice. Berarti gimana cara masarinnya? Ya konten-kontennya coba ke bawah dong. Konten-kontennya begitu. Jadi saya tuh apa ya, mungkin bukan saya sih, mungkin kita ya sekarang kan bahasanya, karena ya, di samping kita jualan, tapi kita juga ngasih informasi buat mereka. Kayak mungkin di sini banyaknya kayak microblog, terus kayak kita mungkin sekarang udah masuk ke reels. Jadi reels itu kayak gimana sih? Mungkin ada konten-konten yang lucu-lucu lah istilahnya, konten memes gitu. Tapi rata-rata juga kita ada nge-share tips, terus ngajarin juga kadang-kadang lewat reels gitu. Berarti bagaimana cara ngebangun konten organik? Lu harus ada konten edukasi. Betul sekali. Iya, coba balik lagi ke bio-nya dong. Satu-satu mungkin teman-teman buat lu yang memang sekarang mengklaim lu vendor atau jasa atau konten kreator di bidang IT, web developer gitu ya, kita bahas. UI apa sih, Bro? UI itu user interface. Mungkin kalau analogi itu mukanya. Ya, oke, catat ya. Nih gue coba wakilin lo nih. UX-nya apa? UX itu user experience. Nah, analogi UX experience itu apa ya, kalau lagi ngobrol sama orang enak atau enggak gitu, istilahnya experience pengalamannya gitu. Oke, kalau dituang dalam sebuah aplikasi, oh ya ini by the way, di sini juga lu bisa kasih tips dong buat teman-teman kalau mau buat aplikasi bisa kan? Bisa. Justru memang kelas-kelas kita itu mungkin beberapa kelas ada yang saya ajarin itu memang rata-rata outputnya bikin ini sih, bikin apps. Iya betul. Oke. Pantesan tadi lu begitu masuk ruangan di sini lu nanya kan? Iya betul. Lu nanya sama gua apa katanya? Betul. Tadi di sini orang aplikasi appsnya apa ada developernya di ini istilahnya di mana lah, oke kan saya nanyanya kan. Oke, terus gua jawab, oh, dia mau masuk tuh, dia pasti mau nyerahin proposal tuh. Gak beda lagi itu. Tapi boleh aja sih, bisa aja. Langsung gue jawab, gue udah ada tim internalnya. Iya. Aman deh. Lo mau lihat aplikasi kasih solusi? Nah iya tuh. Ntar gue tipis-tipis. Gue sengaja gue lagi mau diem menghanyutkan dulu. Tadi udah dikasih spoilernya sih. Udah kan? Keren lah, udah lah. Mantap banget. Ya? Iya. Nih, testernya nih, yang masih gue test flight. Ada 2 tuh. Nih gue bocoran nih. Iya. Gimana? Lu komentarin dong. Nah, kok sinyalnya bikin malu, wifi-nya kok jelek banget sih. Jadi bikin malu nih di depan kita orang IT loh. Diki. Wallah nggak ada ininya. Udah pamer nggak ada. Koneksinya itu biasa. Koneksinya? Iya. Ya udah pakai Excel aja kalau gitu deh. Iya. Wifi-nya biasanya itu. Coba pakai Excel gue. Lo beda ya secara UI UX. Boleh banget. Beda ya. Iya. Langsung di-review nih sama ini. Langsung gue review. Awas lo bilang jelek. Saya ngomong ininya apa adanya aja. Enggak lah, justru lo kasih gue masukan. Iya, betul. Biar gue nanti panggil tim IT gue ntar gue jajarin ntar semuanya. Iya, mungkin nanti juga bisa tipis-tipis belajar di saya juga gitu. Iya, bener. Oke. Bentar. Ini kok gue lemot banget deh. Coba. Mesti pakai yang iPhone 1 lagi kali. Enggak, itu koneksinya kali. Enggak coba aja guys. Kita lagi, jadi kan teman-teman udah pada tahu juga, kita juga ngeklaim dan ngangkat corporate brandingnya atau secara copywriting di bio IG. Kita bilang memang kita adalah insya Allah ya launching mungkin di bulan-bulan depan kali maksimal, yaitu aplikasi berbasis marketplace lah, yang di bidang jasa. Jadi kita menyatukan antara pengusaha muslim, kita di tengah-tengah nih ya, kita membantu mempertemukan pengusaha muslim sama kreatif freelancer atau konten kreator muslim. Kan mereka biasanya gitu kan. Pasti kan pengusaha butuh jasa lo kan. Betul sekali. Pengusaha butuh jasa logo kan. Pengusaha butuh jasa ilustrasi kan. Iya betul. Dan juga ilustrator, animator, video editor, dan lain-lainnya kan. Desainer gitu kan, voice over. Nanti kita kumpulin tuh dalam satu aplikasi. Marketplace biasanya kalau Shopee sama Tokopedia ordernya adalah barang. Di toko online. Betul. Kita jasa. Betul. Berarti lo harus ada di aplikasi gue. Iya memang, justru belajarnya di sini. Iya. Di tempat dulu. Bener. Murid-murid lo, murid-muridnya BWA, ya total 100 ribuan. Iya 100 ribu betul. Artinya berarti lo belajar sama dia, udah jadi lo daftar di aplikasi gue. Iya. Biar value lu naik. Cocok. Gimana udah? Mantap ya. Mana sini? Servernya down.
Oh gitu. Iya. Mohon maaf, jangan bilang down aplikasi Gak apa-apa kita. loh, justru itu tuh jadi pahit manisnya developer gitu. betul, Jadi betul. memang kadang ya gitu. Tadi gue buka bisa di sono. Iya, Lu lihat kan? bagus bener. Serius. Serius. UI UX-nya gimana? Iya, warnanya saya senang sih warna biru sih, karena saya saya senang warna biru sih kan. Anda subjektif kalau begitu. Anda subjektif. Tapi sih Oke. maksudnya kalau tadi sih saya sempat lihat ini kan beberapa menit kan. Iya. Saya lihat sih emang udah enak sih. Jadi kan jelas gitu. Jadi ini maunya apa sih? Kan tadi kan target audiensnya adalah ke satu yang mau nyari jasa kan. Nah pas saya lihat aplikasinya, saya lihat oh ini milih kan mau jasa apa kan? Ya kasih solusinya begitu dibuka, ada kasih logo, kasih Betul. video, Betul. kasih desain, Iya. ya, kasih foto gitu, kan. Direct. Jadi benar gitu. Maksudnya kadang gini, orang tuh bikin aplikasi terlalu banyak fitur, jadi bingung istilahnya. Pengen ada ini, pengen ini, jadi pengen semuanya ada gitu. Itu kadang hal yang salah gitu. Nah, kalau saya lihat sih di sini itu jelas gitu, tujuannya adalah ini kan nyari, ya tadi kan ngasih solusi untuk para pebisnis cari ini kan, apa istilahnya cari jasa itu kan. Jasa Nah, kreatif saya freelancer ya. Betul, pas saya lihat di sini mungkin ini journey-nya udah enak sih, maksudnya kayak udah jelas. Terus nanti saya belum sampai cek out sih, tapi saya lihat secara ini udah ini nih. Oke nih, berarti lu bisa dong. Nanti kita lagi mau bikin FGD, Iya. Focus Group Discussion. Gue ngumpulin calon-calon mitra dan juga calon-calon pengusaha mungkin. Iya. Nanti lo ikutan FGD kita. Iya, bisa. Nanti lo nilai, serius gue. Iya, bener. Lo nilai user friendly apa nih aplikasi. Betul. Lo nilai 1 sampai 5, 1 Betul. misalnya buruk, Iya. 5 misalnya sangat puas gitu ya. Serius. Iya, justru yang kita ajarin di sini tuh itu. Salah satunya itu. Oh, Iya. buat bikin aplikasi biar Iya. tampilannya tuh user friendly. Iya, tadi kan yang UI UX. Jadi tampilan udah oke. Nah, kadang tampilan udah oke tapi pas dipakai nggak enak. Nah, makanya itu UI sama UX. Nah, tadi Mas lihat kan UI/UX itu selalu bersamaan. Iya, gitu. itu kenapa sih? Karena itu udah jadi satu kesatuan gitu. Maksudnya gini lah, mungkin saya analoginya jangan cewek kali. Jangan. Ya, analoginya istilahnya kita punya produk gitu. Kalau misalnya tampilannya bagus, pas kita cobain makanan yang nggak enak, buat apa gitu? Jadi penyajian tampilan harus bagus, pengalaman pas makan juga harus bagus. Oke. Gitu. Aplikasi juga sama. Oke, gitu. bentar. UI UX. Iya. UI-nya yang mana? Gue Iya. mau beda. Gue coba memposisikan diri gue sebagai awam. Iya. Oke. Iya. Kenapa dikit-dikit? UI UX aplikasinya Iya. Shopee UI UX-nya Iya. oke. Tokopedia begini. Iya. Ya kan Bukalapak begini. Apalagi sih Gojek begini. Iya. Satu-satu ya. Ini kan lu kan bahasa kalau di bio lu kan website sama app development. Iya. Oke. Betul. Nah, UI UX desainnya tuh kalau kita buka aplikasi gua, sorry ya, maksudnya bukan down tapi lagi developing ya. Iya. Lagi development, jadi maksud gua iya nih kok servernya down sih. belum, Iya. tenang. Kan masih development, bukan Iya. production. Tenang, Gitu. tenang. Itu bahasa-bahasa teknologi dipelajarin di situ juga. Iya dong, tenang. Ya masa lu tahu dong, masa kasih solusi pengennya terbengkalai begitu aja. Kita insya Allah niat lah. Ya oke ya. Jadi ntar tampilannya kayak begitu. Kalau untuk kasih solusi, kita Betul. bedah yang lainnya karena memang nih tim IT gue yang lagi profesional ini lagi mungkin dia nggak tahu kalau yang punya aplikasi lagi pada mau ngebedah. Jadi nggak apa-apa, biarin Iya, nggak aja. apa-apa. Dia lagi Santai. bongkar. Nah, tampilannya kan begitu, oke. Betul. Depannya tadi. Sekarang kita bahasnya mengenai UI UX siapa nih kira-kira yang pengen kita bedah? Bedah mungkin Shopee, Tokopedia, Gojek, saya lebih senengnya ke Tokopedia sih. Tokopedia. Tokopedia karena menurut saya itu seimbang antara UI sama UX-nya. Berarti menurut lo Shopee nggak bagus? Aduh, nanti ada orang Shopee. Lah, gue nanya. Lebih enak ini sih, menurut saya lebih enak Tokopedia sih. Shopee jelek, Kurang bagus. kurang bagus. Iya, Kenapa? rame sih menurut saya. Keramaian. Iya, keramaian. Apanya yang bikin rame? Mungkin informasinya kali ya. Kalau gue buka di sini beda ya aplikasi sama website ya. Iya. Hah? Beda. Gue pengennya ke aplikasi sih sebenarnya bro. Iya. Ya aplikasi dulu ya, baru ntar kita website ya. Iya. Shopee ada website kan? Ada. Tapi tampilannya sama nggak sama di aplikasinya? Tampilannya beda sih. Iya. Lo mau beda dari aplikasinya apa website dulu? Kalau tapi aplikasi nggak bisa dilihatin ya? Bisa nggak? Gimana caranya? Susah nggak? Screenshot dari aplikasinya aja. Atau mau kalau nggak aplikasi bawaan Apple aja kali ya? Apa ya? Gue bisa sih ngeribetin editor gue. Jadi gue screen record dulu. Nanti video ini gue kirimin ke editor. Baru ntar dia tinggal footage-nya masukin. Mau Gimana? aplikasi bang tapi nanti kelihatan duit. Apa ya? Kita bedah aplikasi BCA Mobile lo. Aduh. Hah? Apa Nanti ya? gue informasi saldo. Ayo.
ini aja deh. Apa ya? Ya udah nggak apa-apa Tokopedia aja bro. Ya udah Tokopedia boleh. Iya udah nggak apa-apa Tokopedia sama Shopee aja. Boleh nih. Ini Shopee dulu deh, Shopee dulu. Kan katanya mau bahas yang kata lo menurut lo adalah yang nggak bagus dulu. Bukan nggak bagus. Aduh nanti saya kenal lagi. OLX nggak pakai saya. OLX apa kabar sih? Masih ada nggak sih aplikasi? Tapi masih ada kok itu. Masih ada. Dia masih, cuman dia fokusnya berbeda sih kalau sekarang sih dia. Otomotif. Iya otomotif sekarang banyaknya jual mobil bekas. Beli masih ada nggak? Beli juga masih ada. Nah saya juga agak senang sih beli Tokopedia. Kalau saya sih subjektif juga sih lebih senang karena mungkin satu dari warnanya juga mungkin kayak gini ya. Tuh lu warna subjektif. Tapi jangan salah. Berarti lu nggak suka warna orange. Jangan salah. Tapi warna itu mempengaruhi ini. Ada psikologinya tuh. Iya. Kayak misalnya hijau berarti kayak ramah gitu. Welcoming. Biru itu lebih ke apa ya? Terpercaya. Satu itu, kedua mungkin kayak dream mungkin ya, nggak tahu sih. Saya lebih ke kayak kan biru itu warna langit kan, jadi apa? Saya ngejelasinnya bingung. Apa hubungannya kasih solusi sama langit? Ya solusi kan tang. Oh ya. Cocok lagi aja. Iya benar. Nah terus kalau hijau udah, orange kenapa? Orange tuh mungkin jatuhnya kan dia orange tuh mirip kayak hati-hati gitu lah. Nah ini kita bedah ya. Iya. Gue Shopee banget. Gue nggak tahu. Iya desain memang Tokopedia bagus sih. Iya betul. Cuma gue kayak udah terbiasa. Sorry ya kita nggak lagi bahas promo-promonya ya. Sorry betul. Kita nggak lagi bahas tentang lu pilih ini gara-gara memang promonya lebih banyak. Bukan. Betul. Yang mau kita bahas adalah kok gue Shopee banget ya. Lu Tokopedia banget. Iya karena karena dia simple bro. Nah tergantung sih sebenarnya, mungkin bisa karena terbiasa kali ya. Karena mungkin saya dulunya juga kebiasaan sama Tokopedia gitu pas pakai user interface yang lain, kayak istilahnya ini kan Shopee, jadi agak asing gitu loh. Itu kan salah satu juga familiarity juga lah. Kita coba debatkan saja di sini. Gua Shopee banget, nggak serius. Gua lo kalau lihat check out atau mungkin riwayat pesanan gitu dan lain sebagainya. Gue lebih banyak di Shopee. Bukan berarti gue gak pernah beli di Tokopedia. Tapi gue jujur 1-10 gue 8-nya Shopee, 2-nya Tokopedia. Gue se-Shopee itu. Bayar loh, gue udah puji-puji. Nggak tapi serius. Coba apa sih yang bikin kita masuk Shopee? Nah maksud lo gimana? Yang menurut UI UX kita bahas. UI yang mana? UI itu nih. Kasih tahu dong teman-teman. UI apanya nih? Gimana ya? Apaan? Ini mana? Ini. Nah. Ini nggak apa-apa coba yang mana? UI. UI itu tampilan-tampilan nih, pemilihan icon, terus warna yang ada di sini, tombol yang ada di sini. Tombol, semua fitur-fiturnya apa segala macam itu UI. Iya UI. UX itu tergantung. Jadi pas kita mencet ini keluarnya apa? Pas kita pencet ini behaviornya seperti apa? Jadi sesuai sama ekspektasi aja dong. Beda sesuai ekspektasi atau enggak. Jadi misalnya nih kadang gini ada UI yang tampilannya bagus nih saya. Aduh apa ya aplikasi. Iya udah ini kita lagi beda Shopee. Shopee ya. Kita lagi fokus. Siapa tahu dia menaruh duit di sini. Bantu gue juga dong. Shopee sama Tokopedia nggak apa-apa. Yuk, nih perang nih. Sama Shopee, aja lah ya. Oke. Shopee dulu. Shopee kenapa? UI-nya kenapa menurut lo biasa aja? Karena menurut gue terlalu rame. Lebih simpel bro. Tuh ada rekomendasi di bawah. Gue cek notifikasi tuh. Udah ketahuan lagi gue habis beli apa aja. Oke, tuh rata-rata mainan anak sih. Iya, sama. Iya kan mainan anak gue semua nih kayaknya. Itu misalnya, abis itu ini gimana nih? Ya udah nih oke, ini home-nya rekomendasi. Oh dia kalau di notif begitu gue klik home dia langsung jadi rekomendasi tuh. Iya. Itu namanya UX. Itu UX karena kan pengalaman kayak orang mungkin analoginya lebih ke apa ya enak ya. Orang masuk ke rumah pintu aja lah pintu UI. Pintunya bentuk pintunya UI, tapi interaksi pas buka pintu itu UX. Oh, gitu. Mungkin analoginya kayak gitu. Udah mulai nangkep kan? Nih Diki juga Diki IT apa SI? SI itu, sistem informasi. Itu belajar juga? Ya UX. Iya. Aplikasi juga. Iya kan jadi UI itu nih begitu kita buka ini. Tapi ketika kita bahas UX ya. Iya UX atau Tokopedia di keranjang gimana coba? Masuk sini langsung di list ininya kan produk-produknya. Kalau gue lagi listnya. Enggak jauh. Gitu itu kayak habis beli sepatu KW. Enggak, keyboard. Aduh ketahuan nih suka beli gadget. Oke. Gue keranjang tep. Nah, di keranjang ini adalah UX. Ketika diklik. Iya, UX. Begitu udah stay dia UI lagi. Enggak juga sih. Kalau UI kata lu UI yang diem.
Gimana ya menjelaskannya? Gimana ya? sih? Gue coba mengawamkan barang sama biasa teman-teman pakai nih. analogi sih. Tadi lanjutin yang pintu deh. Ya. Nah, ekspektasi orang buka pintu gimana? Ditarik kah? Didorong kah? Orang nggak tahu kan. Dalamnya begitu. Pas begitu dibuka kamar mandi sebelah sini itu UX. Kenapa? Sorry. Begitu dibuka kamar mandinya sebelah kiri, sebelah kanan itu UX. Iya, itu UX. Jadi misalnya nih, gue buka pintu, ini mana nggak ada pintu nih. Ini kan pintu sebenarnya kan. Ini UI. Ini UI ini tampilannya seperti dinding kan. Iya. Tapi nggak tahu nih gimana nih cara bukanya. Nah, gimana caranya orang tuh tahu kalau ini tuh pintu dan bisa dibuka? Itu UX itu seperti itu. Kalau yaudah itu udah dapat, tuang di sininya dong. Tuang di sini. Ini teman-teman biar pada paham nih. Gimana tuang ya? di sini. Iya tadi misalnya kayak keranjangnya. Iya, keranjang ini tampilannya kan, berarti di sini ada posisinya di sini, terus warnanya seperti itu ini. apa namanya? Gede. Ini UI, fontnya ukurannya segede gini, terus di sini ada kayak ada tombol tambah kayak gini. Ya. Nah, itu UX UI. itu lebih ke interaksi sih sebenarnya sih kalau menurut saya biasanya. Nih, kalau kita tombol delete ini ekspektasinya apa? Ya ngapus lah. Iya, hilang kan? Bener nggak? Hilang. Nah itu UX itu ke interaksinya. Jadi gue tuh tahu nih kalau saat gue pencet hal itu aksinya udah bener atau belum. Dia kan gak ada tulisan hapus produk ini, nggak perlu kan sepanjang itu kan? Iya. Cuman tombol delete doang. Tombol delete tong sampah itu kan itu adalah UI. Iya, UI sekaligus UX juga gitu. Makanya tadi saya bilang itu tuh jadi satu kesatuan. Jadi makanya saya jelasinnya agak bingung kan makanya kan. Iya, gue agak bingung. Agak bingung, tapi nggak apa-apa maksudnya. Buat teman-teman jadi paham insya Allah gitu. Iya. Misalnya tombol ini orang akan tahu ini akan menghapus gitu. Nah, itu tuh ya tadi kan behavior kayak gitu tuh itu adalah salah satunya yang didalamin di UX gitu. Oke, gue masuk keranjang gue. Iya. Nah, di keranjang gue contoh nih misalnya ini nih Hot Wheels Track Sky Crash Tower. Anak gue suka Hot Wheels, suka Billy Track. Ya udah, itulah ya pakai contohnya ada aja udah di sini deh. Anak saya Tomika. Iya benar. Bisa perang tuh sama anak saya. Oke, ya ini Hot Wheels. Ini coba deh. Ini Hot Wheels. 2 1 ini UI kan? Iya. UI kan? Ini track UI Hot gitu. Wheels-nya gitu kan? Iya. UX-nya yang mana? UX-nya itu yang mana? Ini pakai mic, bro. Aduh. UX-nya begitu gue klik mainannya deh. Gue klik mainannya. Ekspektasinya apa? Ke produknya kan? Iya, ke produknya. Nah, cobain. Coba. Set. Bener kan? Iya benar. Iya, itu UX juga gitu. Jadi itu orang UX itu harus ngerti. Gimana ya? Ya. Ketika gue klik zret ini akan menghasilkan apa? Betul. Ekspektasi gua apa? Betul. Itu UX. Iya, itu UX. Nah, yang salah apa? Salah kadang gini, UX yang buruk. UX yang buruk misalnya nih, ada kayak gini nih. Ini kan ekspektasi gue ini bisa diklik kan. Tapi UX yang jelek itu nggak bisa diklik, dipencet nggak ada apa-apa kan. Yes, gue dapet. Itu. Aduh. Besok gue jadi IT. Hah? Dapat gue. Iya. Ya kan pasti giniin. Di breakdown. Taunya nggak ada nih. Cemen nih. Makanya tadi gue bilang kan pengalaman. Pengalaman apa bahasa Inggrisnya? Experience. Iya itu. Pengalaman pengguna. Oh, X itu experience ya? Iya. Oh gitu. Kok nggak ada E-nya depannya? User. Iya. Kayak anak senja lo yang bikin lo. Nggak ada E-nya kan. Experience kan ada E. E-nya kecil, X-nya gede. Oh, anak kopi nih yang bikin nih, anak-anak senja nih, anak-anak edgy nih yang bikin. Soalnya nih. UE nggak enak, kan UX keren. Enggak sih, gitu. memang istilahnya seperti itu, experience gitu. I-nya apa? UI. Iya, interface kalau ini. Oh, interface. User interface / user experience. Oh, oke. Begitu gua klik, aduh kok nggak bisa ya gitu. Iya. Ya. Ini lompatnya. Kemarin kita coba pas meeting mengenai aplikasi kita ketika kita masukin keranjang, kalau Shopee kan mental ke atas. Iya, nah itu tuh user experience. Iya begitu. Oh, ternyata menandakan bahwa begitu gua coba klik, taunya masuk ke dalam keranjang. Bisa, ini masuk nih. Iya, bisa gua akui itu lebih bagus daripada di Tokopedia loh. Tuh kan? Bilang. Makanya kesannya, hey, saya CEO Anda, why tim saya dikasih solusi. Gue udah bilang, begitu masuk ke keranjang mental. Iya. Orang IT gua si Iqbal, lo nonton lo Bal. Iqbal bilangnya dia bikinnya ketua diklik cuma kayak pesanan jasa disimpan lah begitu. Ini nggak menarik. Gua anak Shopee banget. Mudah-mudahan Shopee denger jadinya gua jadi dapat saham di situ kan. Gua anak Shopee banget. Gua demen ketika gua masukin keranjang dia cetung. Kenapa? Menandakan barang kita udah di save di keranjang. Iya. Itu pengalamannya kan. Iya, pengalaman. Gue bilang begitu si Iqbal bikin
kan kita selalu testing terus kan. Betul. Ngecek begitu gue coba masukin keranjang nih. Jasa misalnya Reda Samudra atau Hensa Adriano bikin ada logo sama video editor kan. Gue klik Reda nih, gue coba contohin kan. Tek, gue pakai nama lu tidak. Tek, tiba-tiba dia cuma kayak masuk keranjangnya tuh peng, kayak ngeklip ngeblink apa sih istilahnya, teng pop up gitu doang. Ini nggak menarik, gue bilang gitu, ya nggak, so IT aja gue. Nah, itu harusnya mantul ke Shopee dong, cung. Tergantung gitu. preferensi sih sebenarnya sih. Kalau saya malah nggak suka gue dong, gue yang punya perusahaan. Tapi jangan gitu, justru kita harus tanya gitu. Nah usernya itu seneng nggak sih, maksudnya dengan experience kayak gitu? Karena kan ada yang ngerasa kayak apaan sih loncat-loncat nggak jelas gitu. Udahlah nggak usah informasi kayak gitu aja gitu. Makanya kadang itu ada interview apa sih? Setiap aplikasinya kita bikin UI UX itu kita review dulu ke orang gitu. Makanya tadi gue bilang pakai FGD, focus group discussion. Betul, itu bisa salah satunya bisa seperti itu. Iya, kayak lembaga Nielsen kan kalau mau survei kan dia undang dulu tuh sampelnya siapa. Betul banget. Kan kayak gitu kan. Iya betul. Ya udah, tapi balik lagi ke pasal 1, suka-suka gue perusahaan gue. Tapi kan bos juga pasti ada biasnya juga. Aduh. Gue pengen nanti begitu diklik di jasa misalnya Uki Kausar. Ya kan Uki X Noah. Dia mungkin punya jasa audio kan, sound engineering. Diklik set. Nanti kalau Shopee kan cuma gini doang. Teng, biasa. Gue mau bikin aplikasi kasih solusi. Jasanya gue simpen di keranjang dulu deh Uki Kausar. Tek. Set. Gimana menurut lo? Enggak sih, gue gak setuju sih. Keren bro, lu itu unik. Susah lo IT bikin begitu. Emang lu bisa bikin? Nih gue tanya, masuk kasih solusi harus ada ini nggak? Pintunya harus kayak jujut nggak kan? Harus masuk lagi, nggak masuk aja. Nah itu aja. Iya gue dapetnya vendor yang begitu. Iya tapi yang penting masuk kan? Iya yang penting masuk. Itu tergantung sih sebenarnya. Kayak misalnya itu kalau misalnya diaplikasiin ke gaming, kayak misalnya nih habis dapat satu barang chest gitu, ada animasi kayak yang nggak jelas gitu, bagus lah, bung gitu. Nah itu nggak apa-apa, karena kan menandakan kayak wah ini spesial banget gitu. Nah, itu boleh. Iya bener ya. Dan kelamaan juga kali ya. Iya kelamaan. Bener. Ntar orang masuk ranjang, ya nggak usah lama-lama lah, sekitar 17 menit sendiri. Wah, kalau kayak gitu udah close langsung gitu. Nonton animasi dulu ini kapan mau beli jasanya. Itu menandakan orang IT gue jago gitu. Gak kayak gitu. Nah, makanya ntar lah belajar lah. Paham kenapa kayak gitu. Gila gue diseramain lah. Oke, keren. Itu namanya UX. Iya, UX. Belajar. Emang kalau di sistem pengajarannya lu ngajarin teman-temannya gimana? Gue sih ngajarinnya biasanya langsung best practice. Ya langsung ke ini kan praktek kan. Ya walaupun sebenarnya ada ilmu yang memang harus diajarin basic, itu ada yang tadi gue bilang kelas starter. Tapi untuk kelas makanya tadi gue bilang itu ada yang kelas yang gratisnya, ada kelas yang bayar yang tadi udah di spill berapa itu. Itu langsung ke aplikasinya. Jadi diajarin gimana sih cara bikin aplikasi yang bagus nih. Tombolnya kenapa ada di sini? Nah itu kita beda aja. Coba buka dong website deh. Tadi kan aplikasi. Iya. Ya kan? Sekarang website. Website juga UI UX juga kan? Tolong Diki nanti kalau ada saya takut alergi, takut nggak kuat syahwat. Kalau ada begitu buka satu website marketplace, ada yang cewek-cewek, tenang. Iya, tolong di save-savein ya. Tolong di blur ya, maksudnya begitu. Blur terus di save. Iya, di save dulu lah, masa. Coba buka siapa? Bulletangga.com. Itu aja apa? Ini contoh umumnya. Contoh umum buat UI UX, kenapa buttonnya begini, kenapa buttonnya begitu gitu. Siapa ya landing page yang saya biasanya senangnya kayak Apple, boleh nggak? Enggak, umum aja. Umum. Kita tes. Boleh. Biasanya apa sih orang nyarinya? Kan pasti kan mereka naruh SEO. Iya. Di Google-nya kan. Nyari SEO tuh. Iya. Nah, kita random aja biar fair nih. Nanti kalau kasih aplikasi gue atau website gue, pasti kan lu bilangnya bagus semua. Iya, takutnya dikira promosi. Iya. Padahal memang bagus kan? Iya, kita beda aja lah random gitu. Nah, ya random. Biasanya apa sih orang paling dicari? Sekarang banyaknya carinya SEO-nya apa biasanya? Cari HP murah yang apa ya yang enak. HP. Jasa dong, konten kreator dong. Jasa web aja. Jasa web developer. Jasa web developer ya? Iya, boleh. Jasa website. Iya, buka ya. Nanti Diki nih yang dia bapak blur nasional. Iya. Jadi Diki suka ngeblur kalau konten-konten yang sekiranya mengundang gitu. Iya. Jasa oke.
pertama kali kita cari di Google kan biasanya jasa website ya. Betul. Behavior market tuh apa sih biasanya kalau untuk mengukur SEO tuh? Jasa website. Jasa website Jakarta. Oke? Iya. Jasa website Jakarta Selatan yang tidak insecure. Coba, Jakarta. Itu curhat. Nah ini, Nektar, jasa website bla 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 bla. Lo bersedia nggak komentarin? Udah siap belum? Salah satu aja. Aduh, kena nanti saya. Loh, enggak, ini kan versi lo. Iya. Lo disclaimer di depan. Boleh. Versi saya ya. Iya. Bisa jadi menurut saya kurang bagus. Iya, boleh. Tuh gue bantuin. Iya. Jadi ntar lo nggak diserang sama mereka. Boleh. Biasanya apa nih? Yang paling atas Coba aja. Jangan yang iklan deh, yang organik aja deh. Yang organik. Yang SEO-nya organik ya. Iklan dia. Nah, itu tuh coba. Itu tuh sekawanmedia.co.id. Nah, di sini ini website apa landing page? Kok gede? Ini mah website ya? Landing page ini. Karena kan dia mau promosiin. tampilannya di PC ya soalnya. Iya, tampilannya PC. Coba gimana yuk? Ini Sekawan Media. Ini menurut pendapat lo ya. Iya. Lo kalau mau bilang buruk nggak apa-apa, tapi kan versi lo. Oke. Gua review. Dari pertama itu logo udah jelas. Ini apa Sekawan Media? Sesuai dengan yang ini kan, sesuai dengan domainnya dia, Sekawan Media. Berarti cocok. Itu udah salah satu untuk yang ngebangun trust juga. Oh, ini bener nih, bukan logo apa kan? Kadang kan suka ada logo nggak jelas terus kayak logonya nggak menarik kan. Itu ngurangin trust juga. Satu itu udah bagus. Terus ini jelas nih. Pas gua googling jasa pembuatan website Jakarta, keluarnya juga sama. Jasa pembuatan website Jakarta kan. Emang harusnya yang salah? Ya kalau misalnya tiba-tiba menjual website apa ya? Mungkin tiba-tiba keluarnya bukan website, bikinnya aplikasi gitu atau apa nggak jelas, istilahnya nggak sesuai yang apa kita cari kan. Nah, ini kita abaikan copywritingnya dulu ya. Kita kan lagi nggak bahas strategi marketing copywritingnya, kita nggak bahas. Kita lagi bahas tampilan. Oke. Yang se-user friendly apa sih gitu ya. Secara font udah oke, udah jelas. Nah itu kan heading sama tulisan penjelasan ini. Cuman kalau menurut saya sih ini terlalu panjang sih. Maksudnya ngejelasin ini seharusnya nggak sepanjang ini. Bisa lebih singkat lagi. Karena orang agak mual juga takutnya kalau kepanjangan ya. Karena kan kalau menurut gue sih ya, biasanya headline sama itu nggak usah panjang-panjang, satu paragraf juga cukup kan? Iya kan, gak usah panjang-panjang. Toh bukan mau baca buku kan istilahnya gitu. Pengen tahu ini tuh apa sebenarnya gitu. Oke, ini ada gambar ilustrasi untuk mewakili. Oke lah. Oke. Terus itu tuh atas tuh apa namanya? Itu beranda layanan. Iya, itu menunya. Jadi standar sih sebenarnya sih itu sih. Itu biasa aja. Menurut saya sih itu bisa dimaksimalin sih. Di situ bisa tambahin call to action tuh di pojok kanan atas. Itu kontak call to action ya? Enggak, kontak itu kayak menurut saya terlalu general. Apa coba? Karena bisa jadi order website sekarang, bisa aja. Atau enggak di bawah nih. Di bawah itu bisa aja ditaruh di bawah gitu langsung. Button floating bisa aja kayak gitu. Oke. Nah ini kalau dari gue coba mau menjelaskan dari sisi bukan tampilan awam ya. Iya. Itu kan gue nggak ketahuan ya kalau beranda layanan produk. Bentar, gue bangun dulu nih. Ini seorang di Rensa udah bangun, hati-hati. Kritisi. apa kalau orangnya yang kritik tuh apa namanya? Apa? Kritis. Iya, kritis ya. Gue kritis nih. Hai Sekawan Media, mohon maaf nih sebelumnya. Kalau menurut gue ini harusnya ada kayak button deh, biar ketahuan bahwa ini bisa diklik. Itu sebenarnya kalau menu sih standarnya seperti itu. Oh mohon maaf, berarti saya salah. Tergantung kan intinya kayak gimana. Kalau menurut saya sih tadi ada tombol apa ya, mungkin itu kan biar bisa diklik bro. Iya itu sebenarnya menu kayak gitu sekarang. Ada buletannya kan harusnya? Hah? Bukan ada bulutannya, buttonnya? Enggak harus bulat kok. Kalau login biasanya ada kotak. Login kan itu kan call to action juga login. Tapi kan ini nggak ada login. Buat apa login? Ya, saya salah kedua kalinya. Ini mungkin informasi kurang agak ke bawah dikit kali ya. Yang mananya? Nah ini, ada lagi. Oh itu jadi udah bener tuh, beranda gitu. Itu udah bener, udah cukup lah. Tapi menurut saya terlalu panjang gitu. Oke. Nah ini udah jelas nih, membangun website sesuai bla bla bla. Ini websitenya company profile, e-commerce bla bla bla. Nah udah jelas. Oh di kotakinnya udah enak ya? Udah enak. Oke. Nah ini coba di hover bisa diklik nggak? Gimana? Oh enggak, ini goyang-goyang. Emang salah? Enggak juga sih, enggak penting sih menurut saya. Wah. Enggak penting menurut lo? Iya, buat apa goyang-goyang? Ada faedahnya digoyang-goyang dapat informasi enggak? Bro, biar menandakan bahwa ini tuh enggak websitenya aktif. Enggak juga. Hidup gitu websitenya. Enggak harus goyang. Buat apa? Terus ngapain menandakan kalau itu yang dipilih sama dia? Di select gitu loh. Di select. Kalau misalnya bikin kayak gini, gua hover kayak gini, diklik ada pop up ngejelasin. Hover tuh apa sih? Hover itu lu mouse
di atas itu kursor. Itu harusnya nggak usah goyang-goyang, bisa diklik, pas diklik ada informasinya. Diklik apa cuma di hold apa sih diklik dulu lah. Kalau di hover itu berarti kayak tombolnya ngegedein dikit. Oke. Itu menandakan itu bisa diklik. Pas diklik gue berharapnya sih ada informasi nih, contoh-contoh web government yang dia bikin gitu. Kalau gue berharapnya seperti itu. Oke, coba misalnya buat apa goyang-goyang tuh nggak ada faedah. Menurut gue nggak ada faedahnya. Bro, itu menandakan bahwa kita ini ceria, cheerful dan menarik. Nah, balik lagi, ini landing page tujuannya untuk menghibur atau untuk ngasih informasi? Kan profesional biasanya. Ngapain profesional goyang-goyang? Nah, itu kan. Oh, iya. Nangkap kan? Nangkap. Ya. Harusnya nggak governance goyang-goyang kayak gitulah maksudnya gitu. Iya. Jadi menurut saya itu hal kayak udah nggak usah. Kalau emang mau ngasih informasi gini, ya udah nggak usah pakai animasi nggak jelas gitu. Susah emang bikin animasinya? Enggak juga sih sebenarnya, itu banyak library-nya kita pakai. Carilah free CSS animation, itu ada. Ininya codingnya ada, udah banyak gitu. Oh, tapi bukan masalah lu mau komentari karena mungkin lu nggak bisa, tapi itu bukan bisa itu gampang. Ada di kelas juga ada kok. Oh iya. Kalau mau jadi gini, nah ini ada namanya interaction design. Itu tuh jadi apa ya istilahnya? Kalaupun ada animasi itu harus meaningful. Animasinya untuk apa? Kayak berarti kalau menurut saya kalau emang mau ada animasi ya udahlah munculin kayak gitu aja gitu. Kayak tahu nggak? Nih kayak notifikasi, zeng kan pakai iPhone kan. Kalau kita slide ke atas ada animasi dikit kan, subtle gitu kan, itu kan penting kan buat informasi. Oh ini sebenarnya dari bawah pindah ke atas gitu. Terus pas kita tap kan ada yang grup gitu, pas kita tap ada animasi ke bawah kan. Iya. Nah itu tuh salah satu ya kalau misalnya nggak ada animasi pun nggak ada masalah, tapi saat ada animasi itu menjadi meaningful bahwa oh notifikasi itu yang lain ke bawahin dulu nih. Terus kita nggak nyasar ini notifikasi hilang kemana gitu, karena ada animasi jadi ke bawah gitu, jadi tahu gitu posisinya. Jadi pas dia nanti mau recall lagi notifikasi yang lama, oh tahu, oh ke bawah ternyata. Kita tinggal scroll lagi. Itu UX. Iya, itu UX juga. Bener kan? Bener. Nah, makanya tadi seneng banget ini udah langsung belajar dari mentornya, jadi enak nih. Iya, bener. Makanya tadi saya bilang animasi goyang-goyang itu nggak terlalu penting, nggak meaningful. Nggak penting lo sekawan media kata dia. Aduh maaf. Nggak apa-apa, ini kan sama-sama belajar. Iya. Oke. Taunya ini dia yang lucunya, Dik. Gue ketawain banget dia, taunya ini adalah salah satu member di kelas lo. Berarti lu yang ngajarinnya salah. Enggak juga. Oh enggak juga. 100.000 kan lu gak tahu. Ayo. Nah balik lagi sih sebenarnya kan balik lagi ke yang belajarnya kan. Kita kan udah ngasih yang terbaik buat membernya gitu. Jangan dia improve tanpa ilmu. Betul. Nah, kadang yang salah itu istilahnya dia improve tapi kadang apa ya, bukan salah sih, kurang tepat sih mungkin kali ya. Jadi ya mungkin nanti itu. Nah pentingnya nanya feedback ke orang itu jadi kayak ini apa ya istilahnya, udah sesuai belum nggak sih, ada sesuai ekspektasi belum sih? Karena kan kadang gini, kita ya Mas juga kan tadi pengen check outnya ada animasi, belum tentu ya menurut Mas penting, tapi belum tentu menurut usernya penting gitu. Tapi itu lu sendiri ngakuin Shopee begitu di check out mental kapas itu adalah lebih unggul dibanding Tokopedia. Menurut saya belum tentu pas kita review 10 user yang mau pakai penting bener. Itu kan kembali lagi yang pakai siapa, bukan kita kan, orang lain. Betul. Jadi follow your market. Betul, follow your market. Cek karena dulu. Ada beberapa yang nggak suka seperti itu gitu. Kadang ya bisa ditambahin tapi marketnya nggak suka, ya udah gitu. Iya bener. Bisa jadi mungkin orang sukanya begitu di check out seperti ide saya tadi. Betul. Yang 17 menit goyang-goyang gini. Tadi udah benerin. Enggak betulin itu mah terlalu over sih menurut saya. Check outnya bentuk nama dulu Derry baru masuk. Kalau website nikahan nggak apa-apa lah. Oh gitu. Itu ada. Undangan pernikahan deh. Iya. Oke, bawahnya lagi 3 fokus utama jasa pembuatan website masih di Sekawan Media. Ini lebih baik nih. Di hover ya istilahnya nggak animasi nggak jelas, ini masih oke nih. Berubah warna masih oke lah ya. Ketika di hover tadi, oh ini lagi dipilih nih, yang lagi akan mau diklik. Iya. Oke. Nah, saya itu udah lebih keren. Nah ini ada satu tombol back to top itu penting juga sih menurut saya sih. Yang mana ini? Itu yang itu ada panah di atas. Nah itu kadang kalau informasi landing page itu kan panjang kan. Orang kalau mau naik ke atas kan capek scroll ke atas. Iya. Ada tombol itu bagus. Itu nih nilai plus nih. Dan ini tombolnya juga bagus, nggak ketutupan sama tombol WhatsApp. Bagus itu. Emang biasanya ketutupan? Iya kan biasanya tombol itu ada di
posisinya ada di WhatsApp juga. Iya. Nah, karena di situ ada WhatsApp, dia tahu nih tombol itu nggak bisa di situ lagi, dia keatasin. Oke. Itu bagus. Nah, bagus ya. Oke. Iya. Nice. Iya. Dan gue mau minggir dikit bentar intermezzo terhadap jasa pembuat logo. Nah, guys, lihat deh. Kenapa tadi nama lu siapa? Sofyan. Gali. Kenapa tadi Gali bilang bahwa ini tombol WhatsApp. Artinya WhatsApp secara brand identity udah kuat banget. Iya, betul. Iya kan? Iya, nggak usah ditulisin itu WhatsApp gitu. Nah, Tuh. jadi sehingga ketika lo udah kuat secara logo itu adalah menjadi identitas lo, buat jasa pembuat logo nih, logo maker atau logo designer, bantulah ayo pengusaha-pengusaha untuk bikin logo. Lu bikin logo yang keren kayak gini nih, sehingga nggak perlu lagi WhatsApp. Iya, betul. Begini aja udah kuat nih. Iya. Dan kalaupun misalnya belum kuat, perlu nggak ditulisin WhatsAppnya? Enggak juga sih. Paling mungkin kalau informasinya lebih ke pas lagi hover itu ada tulisannya lagi. Ini maksudnya untuk apa? Gitu. jangan dari awal udah muncul mulu ya. Iya kan, kepenuhan. Pas hover baru ada muncul informasi. Kalau ini kebetulan nggak ada, tapi nggak apa-apa kalau mau ada juga. Misalnya pas hover hubungi kami lewat WhatsApp itu nggak apa-apa. Jadi jelas gitu maksudnya apa ini tombol tuh gitu. Yang tanda panah harusnya naik yuk gitu. Nggak juga ya? Nggak juga. Nggak itu. Loh, siapa tahu ada orang yang suka begitu. Tapi boleh sih, karena bahasanya tapi bukan naik yuk sih, back to top. Back to top. Iya. Kirain ke atas asik kali kuy. Gitu. Enggak juga ya? Enggak juga. Oh iya. Oke, itu naik. Bawa lagi. Ini udah oke nih. Ya. Dan logo-logo icon-icon itu harus sesuai dengan yang ada di sini ya, representatif ya. Betul, nggak mungkin user friendly itu ikonnya makanan kan, nggak lucu. Oke. Iya. Bawa lagi. Nah ini bagus, ini enak banget nih, rapi ya. Iya nih, saya senang nih. Tahap pembuatan website dijelasin gitu. Jadi tapi angkanya nggak presisi bro, satunya di bawah, duanya di sini, tiganya di sini, empatnya di sini. Good point. Iya kan? Iya betul. Itu user interface. Jadi estetika kan, sebenarnya nggak apa-apa, nggak rata juga, cuman nggak enak aja gitu. Ini salah dia codingnya, posisi codingnya atau SS-nya tuh harusnya di pojok dinaikin. Nah tadi ada satu lagi copywriting juga ngaruh. Lihat information gathering sama kotaknya panjang kan? Nah itu gara-gara itu jadi turun. Iya, jadi salah satunya antara copywriting sama layoutnya nggak disesuaikan. Nah nih misalnya contoh kecil. Iya nih, gue kasih tahu deh. Masalah UI nih, lihat nih, user interface nih, hati-hati nih. Saya diajarin nih. Nih kan, lu di atas nih. Ya, sekawan media mudah-mudahan nonton nih. Lu kan di atas, set. Nah ini jangan 2, 3, enggak ada 1 juga tuh. Enggak mungkin tuh. Kalau jadinya turun satunya bro. Tuh ini kan 2, 3, 4 nya kan di atas. Tuh. Ini mungkin salah satunya karena mungkin resolusi kan ini agak gede kan. Kalau dikecilin mungkin dia lebih rata kali. Lu jangan belain dong. Ya, katanya mau dikritik. Ya dikritik tapi kan ada. Coba kecilin dikit deh. Coba kecilin dikit. Coba kecilin dikit dik. Oh enggak, berarti emang kayak gitu. Berarti memang ini menurut gua harusnya kalau mau satu baris semua. Nggak muat kali bro, ini kan panjang. Iya, berarti either copywritingnya di pendekin, tulisannya dikecilin, atau disingkat information G titik. Enggak, information G juga enggak full lah. Hah? Bahasanya aja. Bahasanya gimana? Gather information. Bisa aja kan? Apa? Gather information. Iya enggak juga sih. Grammarnya berantakan. Iya sih. Di sini kita harus mengedepankan grammar dan vocabulary. Iya, berarti layoutnya sih bisa jadi kan di lagi. Atau enggak I titik gathering. Enggak juga, jangan. Enggak juga ya? Jangan, enggak jelas kan? Enggak jelas apaan? Iya benar. Iya. Atau information gatheringnya di sini. Enggak sih, kalau menurut saya ini ukuran fontnya aja sih. Oh iya fontnya. Sama ini sih space kan itu kan ada kosong-kosong kan, jarak-jarak kan, itu masih bisa dioptimalin sih. Ini bawahnya bisa juga tuh. Iya kan yang lain kecil tuh. Kecil juga. Iya. Bisa sebenarnya. Bisa ya. Nggak terlalu fatal sih, cuman memang kalau secara estetika sih jadinya nggak sesuai nih 2/8 sama satunya beda sendiri. Gitu. Atau enggak si gatheringnya di sini, information di atas. Enggak juga bang. Hah? Bang mah suka ngelawak nih. Loh, gue lagi nyari solusi. Iya, buat teman-teman biar tetap berjalan. Masa gathering information G. Nih, gue kasih solusi ya. Fontnya kecilin atau tadi spacingnya kecilin. Jadi maksudnya ada ruang gatheringnya itu nggak ke bawah. Muat. Udah itu sih solusi dari gue sih. Itu ya. Iya. Atau mungkin gini, pernah nggak information gather terus belakangnya kayak ke titik-titik gitu loh, kayak ketutup gitu. Oh iya. Nah, itu bisa kayak gitu juga. More. Iya, kayak more kayak gitu. Macam more gitu. Iya, kayak gitu. Itu juga bisa dipakai sih. Oke. Ini daging loh, guys. Iya kan, coba bawa lagi. Iya.
Jadi kelas ya. Nanti kan kalau mau lengkap ikutan kelas loh. Iya, Jangan dibuka di sini semua. Gak apa-apa. Tapi ini nih FAQ. Nah ya ini. FAQ gimana? Kok dia begitu di hover nggak berubah sih? Asik. Istilah gue udah hover. Gak apa-apa sih, gak ada masalah sih. Tapi ini udah bener sih. Maksudnya FAQ itu kan biasanya list kan. Ini informasi gak lo munculin semua kan. Cuma pertanyaan dulu kan. Iya. Kalau mau jelas baru diklik. Itu udah behavior yang bener. Tapi ini nggak ada hovernya, warnanya nggak berubah. Gak ada masalah sih sebenarnya. Tapi boleh ada boleh enggak kan tergantung sih sebenarnya sih. Maksudnya berarti kalau bisa di hover berarti itu bagus karena ini menandakan untuk bisa diklik. Tapi sebenarnya kalau mouse udah bisa bentuknya kayak gitu, tangan kayak gini, itu udah menandakan itu bisa diklik. Tapi bener tadi kalau misalnya di hover ada kayak apa ya, berubah dikit warnanya, nah itu akan lebih bagus lagi, kan lebih visual gitu. Oh, tangan kayak gimana tadi? Itu kursornya. Oh gitu ya? Ya kan itu kalau misalnya kursornya ke tempat lain nggak ada kan? Oh iya. Coba di hover di FAQ-nya. Nah itu ya. Itu menandakan bisa diklik. Oh, kenapa nggak gini? Ya beda bang. Oh ya kan saya nanya. Kenapa nggak kalau gini? ini nanti jadi metal dong, Oh, jadi iya. musik nanti. Iya bener juga Iya. Gini. Oh jangan-jangan yang punya website anak The Jack. Gak tahu deh kalau gitu. Itu gitu. Oh gini ya. Iya kan The Jack. Lu Bandung ya? Iya, aduh. Wah. Nih ada Viking nih. Gak bang, gak nonton bola bang, gak nonton bola. Ampun bang. Oke, bawa lagi. Ini udah gak ada ya. Ini kalau diklik WhatsApp dia akan UX kayak gimana? Bagus nih. Bagus ya? Bagus nih. Jadi maksudnya coba klik lagi. Dikasih tahu nih. Ini mau ngomong ke marketingnya atau ke business developmentnya. Ini tergantung nih kan. Ada orang yang pengen ngobrol langsung ke ininya kan. Masya Allah. Satu ada yang namanya Islami banget gitu kan. Ya bener dong itu. Asmaulillahil Husna. Namanya business development sama Cika Bianca itu tinggal pilih tuh di situ tuh. Iya. Oh oke. Kan tergantung kan, berarti ada dua user yang ditargetin, ada yang pengen B2B, ada yang emang butuh jasanya aja gitu. Oh B2B berarti di khususnya si Asmaulillahil Husna ini. Iya kan partnership business development, berarti kan mungkin ngobrolannya lebih ke kayak B2B mungkin mau kerjasama apa gitu ya, affiliate marketing. Iya bisa jadi jualan ininya. Iya benar. Iya kan? Benar Kan banget. bisa buat LMS nantinya, buat apa segala macam. Cika Bianca mungkin kalau orang pengen langsung order jasa perorangan ke sini. Oh, oke juga berarti dia bagus nih yang ini ya. Iya betul. Oh, oke, Masya Allah. Nah, ini juga lumayan bagus sih. Di sini jelas nih, maksudnya sampaikan kebutuhan Anda kepada kami. Lalu di sini juga call to action-nya mari bicara sekarang gitu. Jadi antara headline itu sama ini udah nyambung. Oh, ini kalau diklik ke situ larinya tuh. Iya, itu kontak us berarti kan. Itu udah sesuai sih sebenarnya menurut gue sih. Oh, oke. Jasa pembuatan website profesional lainnya. Bawa lagi. Ini apa nih? Banyak banget. Ini sih buat ke SEO sih biasanya. Maksudnya? Kalau menurut gue sih ini maksudnya informasi kayak gini. Loh, ini iklan dari Google-nya masuk sini? Enggak dong. Ini tapi ngaruh buat SEO sih. Cuman kalau menurut gue sih keramaian sih. Oh, oke, gue kebayang SEO. Maksudnya dipancing di sini buat jadinya ke-detect di wording. Iya, tadi kan lu googlingnya Jakarta, Bogor, Cibubur, Cikarang, Kediri ya itu. Jadi kalau googling pasti dia keluarnya di sini. Iya, lah ini kalau diklik kemana? Kayaknya ke halaman. Lah ini cabang dia kali. Iya bisa jadi. Cuman kalau menurut gue buat apa sih? Emang harusnya gimana? Lah kalau dia punya cabang banyak masa nggak boleh? Nggak boleh aja. Hah? Oh. Mungkin kalau menurut informasinya bisa lebih menarik lagi. Oh jadi satu tombol aja begitu dibuka langsung keluar cabang-cabang ini. Nah iya bentuknya icon atau enggak map malah. Kan bisa map kan. Ini ada jasa lainnya gua berarti bisa di Jakarta di mana gitu. Oh coba diklik dong yang di bini gua orang Solo. Boleh. Siapa tahu mertua gua yang admin nih. Nggak ada yang tahu. Coba klik. Sama kan? Tapi Solo bro. Beda di situ doang. Beda gitu doang. Beda situ doang. Coba scroll ke bawah. Sama aja kan? Oh buat SEO. Oh. Dan gue bilang. Oh iya. Kalau menurut gua ya nggak perlu. Tapi kalau yang nggak tahu sih teknik SEO kan kayak gitu kan, backlinknya seperti ini, tadi kayak gini kan. Dia itu banyak lah ya. Tapi kalau secara SEO gue bisa memaklumi. Tapi kalau dari sisi user UI UX-nya buat apa? Nggak penting. Karena di gua pun juga nggak ada gitu kayak kelas online di Jakarta, kelas online di Bandung. Kan bisa dibelajar di mana aja kan. Benar kan? Iya nggak harus kan. Itu maksud gua. Siapa tahu dia offline bro. Ya nggak tahu kan, makanya tergantung. Kan? Tapi kalau menurut gua ini ya tadi, kalau misalnya mau di
tampilkan seperti ini, informasinya bisa lebih dibungkus lebih menarik lagi, atau nggak usah dimunculin di hide, baru diklik baru muncul gitu. Iya, dirampingin lagi ya. Iya, dirampingin lagi gitu. Karena user nggak terlalu butuh juga kayak gini. Karena kan sama tulisannya, jasa beda kota doang. Pas diklik informasinya sama, buat apa? Kayak gitu sih menurut gue. Oke. SEO lu ngajarin juga nggak? Enggak sih, cuman gue dulu belajar sih. Jadi maksudnya paham dikit-dikit lah. Maksudnya kan dulu juga istilahnya pas gue bikin website kan secara nggak langsung ngobrol sama orang SEO kan, sama orang desain kan, secara nggak langsung paham gitu kayak kenapa ini harus link ini kenapa harus ditaruh link kayak gini, terus nanti arahnya kemana, footer itu harus linknya apa aja, itu kan ngaruh juga ke SEO kan. Oke. Bawahnya apa sih dia ujungnya nih? Pasti footer. Nah, ini footer, header footer gitu kan? Iya, footer. Gimana menurut lo? Udah oke sih, udah standar sih. Di daerah mana sih, Malang ya? Iya, Malang, tapi kenapa di situ di Palembang coba? Nah, itu maksud gua. Jadi nggak konsisten jadinya gitu. Salah satu. Iya. Berarti yang ini harusnya lebih ramping ya? Iya. Yang atas ini ya? Kalau menurut gua ini karena ngejar SEO-nya. Karena tadi nyari biasa pembuatan website di Jakarta. Lah tapi kan itu strategi marketing juga. Betul. Terus gimana kalau bicaranya dengan perspektif UI UX. Karena kan kadang-kadang UI UX berantem sama marketing sama developer kan. Developer bilangnya ini nggak usah kan. Tapi menurut orang UI UX ini penting, kayak tadi animasi yang terbang-terbang itu penting. Tapi kata developer satu karena susah implementasinya. Jadi udahlah nggak usah gitu kan. Itulah nanti ngobrol-ngobrol aja di situ. Gitu. Biasanya gitu. Kayak gue misalnya CEO biasa berantem sama CFO. Iya, karena gue maunya keluarin kantor sedemikian rupa, tapi orang finance gue nggak mau. Betul, karena kan buat dengerin. Iya kayak gitu maksudnya kan. Jadi kita nyari tengahnya nih antara keinginannya tadi kan, keinginan lo-nya seperti apa, terus marketnya seperti apa, kemampuan developernya seperti apa gitu. Gitu. Gantian nih, tenang, gue belain lo nih. Wahai kawan, apa tadi namanya? Sekawan media, gue belain lo. Sekarang kita geledah websitenya dia. Oke, boleh. Gue orangnya kritis sih, tenang. Boleh. Sekawan media mau gue ntar. Coba buka website lo yang buat kelas pelatihan. Boleh, fair-fairan ya. Fair-fairan ya. Justru gue butuh saran dari lo, karena gue juga gak menutup kemungkinan experience dari website gue tuh 100% bagus banget. Enggak. Dan sampai sekarang aja developer masih ini kan, masih improve terus kan. Masih nanya kan, kalau kayak gini lah. Nah. Tapi bagus ya. Oke, ya boleh lah, boleh. Fontnya gue suka. Gue dari segi lah, gue mungkin fair, gue nggak bisa lebih banyak mengenai UI UX. Betul. Yang gue mau kritisnya mungkin di sini UI UX senyamannya gue posisinya se-user friendly sebagai awam, plus copywriting. Betul. Nah, gue mau sikat lo bagian copywriting. Ya nggak apa-apa. Justru nanti pas pulang-pulang gue nanti ngobrol sama tim development. Nih dari kasih solusi udah ngasih feedback ini nih. Tapi lo bayar gue. Hah? Oke, mau dibayar apa? Ntar gampang di belakang. Oke, nah ini gue suka. Kenapa? Karena audiens tuh merasa dibantukan. Betul. Bangun karir impianmu bersama mentor berpengalaman. Kita kan mau jadi teman mereka, membangun masa depan mereka kan. Makanya jangan-jangan lu sebelum kesini lu nyontek bio gue dulu ya? Oh enggak dong. Enggak dong. Bio gue kan bangun UMKM Muslim berbisnis. Bukan nyontek, visi kita sama. Berarti udah paham dia. Paham nah. Cara narik marketing apa segala macam. Iya. Perdalam kemampuan desain, font lu pakai Gothic ya? Bukan, ini Poppins. Bukan yang bawah. Perdalam itu A-nya. Enggak, Poppins itu. Oh, Poppins ya? Poppins ya. Poppins asik sih. Di Canva juga ada Poppins ya? Google Fonts itu. Google Fonts kan? Poppins banyak juga tuh. Asik Poppins. Oke, flash sale, kelas, resource. Itu new itu tuh gue mau nanya deh. Dia memancing apa sih resource new itu? Jadi orang itu, kita kan misalnya kan kita suka ada fitur baru kan. Kita nggak user itu nggak akannya kalau kita nggak kasih tahu. Jadi makanya kita pancing. Coba klik resource new. Berarti yang baru apa? Oh berarti di sini kita ada handbook, pickle access, digibook sama dashboard builder. Karena kita tadinya nggak ada itu, cuma kelas doang. Oke. Itu karena kita udah berapa hari tuh new itu fitur-fitur itu udah ada di sini? Udah sebulan lebih sih sebenarnya. Berarti nggak new. New dong. Kan tadinya fokus kita kelas online doang. Oh, dan banyak juga yang belum lihat ya? Belum lihat, betul. Karena orang taunya BWA itu kelas online, bukan untuk baca buku, bukan bikin website kan. Nah, itu makanya kita pancing kayak ya udah nih. Oke, nih kita ada kita ada fitur baru nih yang bisa lo pakai gitu. Oke. Community coba dibuka. Itu, nah ini nih tadi kan Mas sempat nanya kan, Harya member itu yang udah jadi itu apa aja. Nah, kalau mau sih di situ ada semua.
Oh, mentor berpengalaman. Coba hovernya dong, gue mau lihat terus. Oh iya, hovernya warnanya berubah ya. Betul. Apa yang mau dikritisi ya? Gak apa-apa sih. Tapi masuk daftar. Kenapa daftarnya harus warnanya kayak gini? Kan call to action, kita mau orang itu daftar kan? Jadi buat mengundang matanya lebih cepat. Gini, orang mau masuk kan istilahnya apa ya? Orang belum daftar sama sekali. Terus ngapain kalau tombol itunya masuk kan kita ngejar orang yang belum daftar. Makanya kita suruh untuk daftar. Oh, call to actionnya berarti daftar. Selalu di CTA tuh di ujung ya? CTA di ujung. Dan warnanya berubah beda. Kontras gitu. Kontras tapi sesuai dengan key visual kita. Iya betul. Lo warna apa sih, ungu apa biru sih? Biru ini, aduh lupa kode warnanya tapi biru lah. Biru cerah gitu loh. Kode hexnya berapa? Aduh lupa. Jangan pelit serius Mas Angga sih yang hafal. Bagus soalnya. Karena gini, gua jujur-jujuran aja. Yang biasa ngurusin visual Mas Angga, saya tuh biasanya yang codingnya belakangnya. Jadi saya yang biasa review. Kan saya ada tim juga kan ngoding kan. Saya biasanya di belakang layar yang nggak kelihatan. Oh, front end sama back end lu? Iya, gua back endnya. Front end sama UI-nya itu Mas Angga biasanya. Lah terus kenapa Angganya harusnya duduk di sini dong? Iya kan saya yang kebetulan bisa di sini. Wah, salah ngundang nih. Keluar enggak, tapi Doi pinter bener. Materi udah bilang katanya Angganya nggak bisa datang. Angganya nggak bisa datang, kebetulan emang ada schedule lain gitu, makanya digantiin sama saya. Oke. Nggak apa-apa lah, untung pinter. Oke. Visinya penting sama. Iya bener, bagus. Pilihan bidang. Oke. Nah ini kan berarti orang yang baru datang itu bingung mau ngapain kan. Nah ini dikasih, lo mau belajar apa? Desain, coding apa soft skill? Oh coba, gua yang biasa banyak dicari apa? Desain sih. Desain boleh, desain. Oke. Gue udah super expert bro. Nggak ada super expert. Oh nggak ada yang jago banget. Kita semua cupu. Oh gitu. Enggak lah kita. Bener pintar dia. Soalnya kalau dibilang super expert ngapain lu belajar? Iya. Karena gue pun juga nggak expert gitu. Gue juga masih belajar gitu. Berarti bukan mentor. Bukan. Maksudnya itu lo tau nggak? Melabelin expert itu berat loh mas. Tapi iya orang bisa labelin kita expert, cuman gue sendiri gue nggak melabel gue expert. Bagus gitu. Ya, tawadu dia, masya Allah. Gue pancing nih. Iya. Oke, berarti beginner, oke. Mungkin udah berbayar deh. Lu giringnya berbayar di curang. Lu ngapain lu bikin gratis? Gak apa-apa kan. Pancingan. Contoh. Iya pancingan. Tapi nggak ada yang banyak yang gratis kan mintanya? Itu biasanya kalau belum paham. Oh, jadi, lu pasti nulisnya gratis tapi ternyata nggak ada yang gratis. Oh banyak, cari aja. Oh, ada yang gratis. Takutnya Anda berbohong. Enggak, itu sengaja berbayar kan biar conversion gimana sih? Iya, Temukan. Coba apa nih? Nah tuh, ini juga kita kayak personalis gitu loh. Jadi kayak makanya di sini Picked by Dimas Nur. Nah itu tuh mentor-mentor di kita juga gitu. Jadi mentor-mentor yang udah sering ngajarin, yang rekomendasi. Makanya mentor pun ngasih rekomendasi gitu nih. Kalau misalnya lo pengen belajar kelas yang berbayar, terus lo pengen belajar desain nih, ada nih. Tapi di bawah juga ada. Kelasnya Dimas. Oh, lu kayak konten akademinya Ogut Muda Cuma Sekali. Bisa jadi. Kompetitor. Saingan. Bukan saingan juga lah. Cemburu. Partneran enggak juga partneran. Ogut pernah duduk di sini loh. Oh iya. Iya, lu nonton enggak? Sensi banget sih kayaknya mentang-mentang sama kompetitor. Enggak. Ya ampun, doa suka manas-manasin aja. Boleh lagi. Ini 3D Blender. Iya. Mau ngajarin cara bikin Blender juga. Iya. Nah ini rame nih kelasnya tuh, yang Complete UI Designer tuh. Nih teman-teman juga ikut ya, tadi udah dibahas kan. Ya ikuti. 2.500. Iya. 2.500. Tapi kan persenannya masuk ke Dimas bukan ke lu dong. Ya nggak apa-apa dong. Tapi kan lu dapet dong. Enggak juga. COO masa nggak dapet persentase? Itu di belakang layar. Udah. Iya benar. Boleh lagi. All design course. Dia tampilannya gini. Iya, nah ini yang beginner friendly banget ya ini gitu. Jadi itu nanti bisa coba deh checklist a level kalau misalnya pengen. Iya coba. Banyak, ya. Coba. Nah, coba scroll lagi ke bawah. Nah, itu banyak nih. Oke. Vektor lu ngajarin juga ya? Jadi ada mentor sih. Jadi gue bisa bilang sekarang kan nggak gue doang kan yang ngajarin kan. Jadi mentornya banyak. Yang tadi gue bilang mentornya udah ada 50. Iya. Siapa aja yang ngetop-ngetop? Kalau saya sih senengnya sama mentor Dimas satu itu, terus sama mentor Prawito juga. Itu dia juga kebetulan di Gojek juga. Oh terus, kerja di Gojek? Iya di Gojek juga. Pusat apa Bandung? Enggak pusat. Oh Gojek nggak ada cabang Bandung ya? Saya kurang tahu sih. Kantornya mungkin ada kali. Iya kantornya ada sih. Mungkin tim ininya sih saya nggak terlalu kepo. Sebagai apa di sana dia? Itu dia sebagai saya lupa. Developer seingat saya. Oh oke. Banyak lah pokoknya. Terus ada juga nih yang tadi saya sempat bilang kan, yang member jadi mentor. Itu Mas Ahmad Fauzi. Dulu itu jadi member saya, ikut kelas saya. Sekarang jadi mentor. Itu sekarang lagi ngadain bootcamp juga gitu. Itu.
Berarti udah kuat ya build with Angga ya. Iya, karena kita awalnya juga dari ini kan, dari community kan. Sama kayak kasih solusi juga kan dari community. Iya benar. Jangan dibocorin dong. Berarti kan abis dari sini siapa tahu banyak konversi penjualan, lu bisa bagi hasil sama kasih solusi dong. Bisa lah, bisa diatur itu. Bawa lagi. Nih keren nih, ini bagus nih. Build with Angga. Tuh lihat tuh ada yang diskon tuh. Dari harga 425 jadi 99. Wow, iya. Itu dinaikin dulu pasti kan? Enggak. Oh enggak. Enggak, serius kita nggak pernah naikin harga terus ini. Cek aja nanti kalau udah aslinya segitu. Aslinya segitu. Karena kita pengen ngeris banyak orang gitu. Karena pengalaman gue sih ya, maksudnya ada beberapa tuh keinginan tinggi gitu istilahnya. Orang tuh pengen belajar cuman terpentoknya tuh di biaya gitu. Ya lo tau lah, maksudnya biaya belajar kayak coding desain gitu kan mahal kan, jutaan kan. Nah, kita tuh pengennya mereka tuh bisa belajar juga gitu. BWA memang membantu teman-teman untuk yang pengen menjadi jasa web developer. Betul. Bagus bro. Guys, saran gue ini Derian saya yang udah ngomong nih langsung nih, insya Allah nih. Lu belajar sama dia, lu belajar, lu kuatin ya kan performa lo, skillnya nih insya Allah. Kalau gue sih rekomend banget. Iya. Nah setelah itu baru ntar lu gabung jadi mitra di Kasih Solusi. Boleh banget itu. Bener gak tuh? Bener itu. Kan subscriber Kasih Solusi kan 104.000 hanya dalam waktu 5 bulan. Oh. Masya Allah, karena Allah bismillah. Nah tiba-tiba semuanya belajar kan gak ada yang tahu. Iya. Dan istilahnya orang itu nggak akan pernah berhenti belajar gitu istilahnya. Kita walaupun udah kayak gue lah sekarang kan, gue ngajar, gue tetap belajar kan, bukan berarti gue ngajar udah stop berhenti belajar kan, gue juga tetap belajar loh. Jangan salah loh, gue kadang-kadang suka nontonin kelas-kelasnya mentor yang ada di sini kan, maksudnya gue lagi butuh ilmu UI ya udah gue belajar gitu kan. Terus kayak yang baru tadi ada 3D, gue belajar juga gitu, gue beli juga gitu. Isinya berarti nih LMS-nya ke mana? Maksudnya untuk kan ada LMS, masuk kelasnya lah. Iya ada itu di dalam unlisted YouTube atau seperti apa? Enggak sih, jadi itu jatuhnya kan. Lo belajarnya di mana? Unlisted sih, jadi tapi di sini belajarnya langsung di platform sini gitu. Oh tapi bukan dari YouTube? Bukan dari YouTube gitu. Jadi itu cuman buat naruh videonya doang sih sebenarnya. Naruh videonya di mana? Di YouTube. Ya itu maksud gue. Ya tapi kan nggak gue taruh di YouTube secara publik kan. Iya di unlisted kan? Oke. Berarti lewat YouTube kan? Platformnya kan? Enggak, platformnya apa ya? Di codingnya. Iya, tapi intinya untuk belajar. Iya, learning management systemnya kan masuknya kan? Iya, embed doang lah jatuhnya. Embednya. Gitu. Ya udah, bahasanya embed sih. Oke. Iya. Oke ya. Bawa lagi apalagi ini ada apa sih bro? Coba deh kelas lo tuh. Tapi tampilannya ajib ya. Iya dong. Masa kita ngajarin ini tapi punya sendirinya nggak ini? Saya mau cari kesalahannya aja sih. Nggak apa-apa, bener loh, kita nggak close fit, maksudnya kita seneng banget malah kayak misalnya nih ini membingungkan kayak gimana nggak jelas ya bilang gitu, nanti kita obrolin. Bukan masalah itu, susah juga yang mana. Udah se-perfect itu. Enggak lah. Oke. Gua kritisi ya. Nah, gua orangnya tegas nih. Gua orangnya kritis. Ini kalau bisa, mohon maaf ya. Ini mohon maaf sebentar. Punten banget. Jangan tersinggung. Gak apa-apa. Bener ya? Bener. Janji. Iya. Bener ya? Iya. Oke, maksudnya gue ngomong ini karena untuk membantu. Betul. Karena mungkin kan gue juga di bidang aplikasi dan website. Iya. Mohon maaf sekali lagi. Punten bisa. Iya apa? Oke. Iya. Maaf ya, jangan tersinggung ya. Iya. Maaf ya. Iya. Oke, harusnya bintangnya 6 nih. Oh, kenapa 6? Beda dari yang lain. Enggak dong. Kan itu ekspektasi orang 1 sampai 5. Kita juga bikin reviewnya 1 sampai 5. Oh, berarti yang itu nih. Nah, kenapa harus 6? Gua balikin ke lo. Biar asik. Enggak, karena asik bukan berarti fungsional. Biar beda. Tanya, Google reviewnya berapa? 5. Google Play Store reviewnya berapa? 5. Apple App Store berapa? 5. Ya udah itu. Ya udah 5 aja berarti. 5 aja. Udah bagus. 5 udah bagus. Mau maaf lagi yang kedua nih. Boleh. Nah, maksudnya takutnya saya kan juga bikin Anda tersinggung kan? Enggak lah. Gitu. Maksudnya mohon maaf aja. Saya gitu. butuh dihujat. Enggak, maksudnya ini kenapa sekali bayar? Nah, jadi ada 2 sistem di kita itu. Ada subscribe, ada sekali bayar. Karena tadi saya ganjel di situ. Nah, belum tahu kan ya? Maksudnya ini orang bingung. Maksudnya harusnya dipisah. Kenapa digabungin subscribe atau sekali bayar? Kalau diklik yang mana jadinya? Kan atau? Nah itu gue coba kasih poin juga. Jadi di kita itu bisa nonton itu. Jadi ada 2 sistem. Ada subscribe. Jadi dia tuh bisa pilih misalnya nih selama 3 bulan dapat 3 kelas. Iya paham. Iya. Maksud gue ini kan satu tombol nih. Iya.
Lu kalau mau diklik apa gimana Itu pilihannya? nggak diklik. Tuh, yang mana? Cara milihnya gue mau subscribe atau kalau tiba-tiba orang sangkanya, wah gue harus Itu langganan lebih dong. ke informasi, bukan tombol sih. Karena kalau tombol itu udah gue bikin biru. Nah, terus Itu informasi aja. Itu informasi tuh apa? aja? Informasi sih. Begitu diklik baru ntar ada pilihan di dalam. Iya, nanti dah. Nah, klik dah. Coba klik. Coba Klik si salah satu kelas deh. Oke. Yang mana nih? Itu Mana mau tadi ngomongin yang pilihannya? subscribe nggak? Iya. Kalau subscribe berarti scroll ke bawah. Coba subscribe. Bawah. Agak bawah itu. Klik gabung kelas deh. Nah. Klik gabung kelas aja. Nah, nih baru di sini. Call to actionnya di sini. Lo mau pakai berlangganan atau beli sekali gitu, beli Nah, ini kok selamanya? RPN 0? Hah? Iya, karena kan milih nantinya. Kita bayar cuma awal doang, sisanya termilih. Oh, sisanya ntar bulanan. Iya, istilahnya bayarnya bukan bulanan sih, dia milih paket. Jadi ada yang 3 bulan. Oke. Iya. Oke, lanjut. Ya, itu yang subscribe-nya ya. Nah, ada mau beli kelas atau subscribe kelas gitu. Jadi itu tergantung. Harusnya, mohon maaf nih saya lagi nih. Iya. Harusnya di sini langganan kelas dong. Ini Inggris Indonesia, ini Indonesia. Good point. Tapi di awal sih karena kita wordingnya subscribe, makanya semuanya subscribe. Kalau mau langganan semua, subscribe semua. Iya, kenapa makanya tadi kan secara bahasa memang nggak nyambung kan, subscribe itu bahasa Inggris kan. Tapi karena di awalnya memang wording kitanya subscribe, terus di depannya juga subscribe, di belakangnya subscribe. Itu konsistensi juga penting. Apa Anda ngeles? Hah? Nggak ngeles juga, karena ngeles. memang kita jatuhnya itu, tapi benar sih poinnya bagus sih maksudnya. Ya kan? Jadi mungkin Gimana? Udah cocok belum jadi mentor? Oh boleh, boleh ngisi nanti mau. Oke, itu oke lah. Good point lah ya. Ya, oke. Bawa lagi apa di sini? Itu mungkin di atas aja kali ya. Coba atas. Atas aja karena. Tapi overall oke sih. Mungkin atas aja, dari atas dulu biar enak gitu nge-reviewnya. Nih mohon maaf, saya nemu satu lagi. Boleh. Coba bawa lagi. Tapi jangan tersinggung ya. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf, nggak apa-apa ya. Apa-apa. Saya mau kritisi sebentar aja. Iya. Maksudnya, aduh gimana? Kadang nggak enak sih ngomongnya gitu. Alah, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya, mohon maaf. Iya. Harusnya dia pakai pomade nih. Hah? Dimas. Bang. Loh, Aduh. ini kan maksudnya rambutnya biar kesisirnya ke samping. Ini kan poni-poni gitu. Takutnya dia gatal di matanya. Nih tuh. Ini kebelah. Ini Mas Dimas nanti pakai pomade ya, foto ulang. Ini pomade kebelah. Rambutnya kebelah tuh. Wah. Harusnya dirapihin. Ya, subjektif tuh masnya. Dimas, masukan dari saya. Nggak apa-apa. Terserah kalau Anda mau nggak mau pakai pomade juga nggak apa-apa. Aduh, lucu juga bang. Profil mentor. Oke, mentor semuanya ada di mana, bro? Mentor tuh macam-macam. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bogor, ada yang di Jogja. Oke lah. Nice nih, gue saran banget nih. Iya. Beliau pintar, timnya juga udah rapi, mentornya udah mumpuni, dari Gojek juga ada, iya, dari betul. Grab ada. Grab belum sih. Harusnya kita mau nanti. Harusnya kita adu. Iya. Iya kan, sudut pandang Gojek gimana, Grab gimana, iya kan? Nah, boleh lah. Gimana cara daftarnya ikutannya bro tadi? Diklik di bio ada ya? Ada di bio, ada di website ya, ini ya? Sebenarnya sih kalau misalnya teman-teman pengen join itu bisa masuk aja ke Instagram Bitlit Angga, cari aja. Di situ nanti teman-teman ada link gitu kan. Di situ tuh link teman-teman kalau misalnya join awal itu dapat free 6 kelas gitu. Pas awal daftar itu gitu. Nah, 6 kelas itu bisa kalian pelajarin dulu. Kalau misalnya kalian belum yakin untuk apa ya, bisa dibilang masih belum yakin untuk beli lah. Terus kalian misalnya skillnya belum terlalu dalam gitu, kalian bisa pelajarin kelas starter dulu. Nah kalau udah mulai yakin boleh deh kelas yang premiumnya gitu. Kesatu untuk menghargai metode juga kan, karena kan kita juga ngajarin juga ya istilahnya buat teman-teman juga sebagai apa ya, apresiasi lah buat mentor kan, karena udah ngajarin kan salah satunya gitu. Terus bantu support juga kan, kita juga ya istilahnya dibangun dari komunitas untuk komunitas juga gitu. Oke, nice. Jadi ada free 6 kelas gratis ya? Iya, free 6 kelas gratis pas awal kelas pas daftar. Oh, oke. Kalau mau coba-coba dulu bisa berarti ya? Bisa dong. Ada di sini nih ya. Linknya ada di bio-nya. Betul. Build with Angga ya. Ya. Oke, nice. Sebenarnya langsung ke bwa.com juga bisa, cuman di situ bisa ini sih tadi. Bisa, kita biasanya suka ngerekomendasiin beberapa kelas yang lagi hits, terus kayak tadi kan promosi-promosi biasanya kita di link itu sih. Oh, tadi Dimas. Kayak tadi kan. Lagi ada kelas baru nih. Kita biasanya informasiin di Instagram juga. Jadi jangan lupa follow juga. Udah banyak followersnya. Alhamdulillah. Ini bentar lagi juga 1000 post tuh. Oh iya, 4 lagi. Ya udah buruan posting apa aja, debu kayak apa gitu. Jangan lah. Lantai kamu biar cepet. Oke bro, mantep bro. Ya udah lah, mudah-mudahan tolong dong dibina dong.
Mereka jasa-jasa konten kreator, ini bidang web developer, biar mereka masuk di aplikasi kasih solusi, juga benar-benar bisa kasih solusi kepada teman-teman atau pengusaha muslim. Justru saya tuh senang malah karena ada platform kayak kasih solusi gitu, karena saya ngerasanya di Indonesia masih kurang gitu. Maksudnya salah satunya kasih solusi itu jadi solving juga. Bener loh, itu kan kadang-kadang gini loh, member tuh nanya, Mas udah belajar ini baiknya gimana ya, kerja atau gimana? Makanya udah begitu kan biasanya mereka pengen tahu kan. Betul. Gue belajar di sini, kalau udah jago di mana, monetize-nya kemana? Nah iya itu. Nih jadi solving saya juga loh sebenarnya loh. Kan harusnya Anda bayar sama saya. Iya, pasti gue bayar nggak sama saya. Kita kasih solusi.